Oke, jadi pada sesi kali ini kita akan kuliah daring ya untuk mata kuliah analisis dan kinerja sistem informasi, program studi sistem informasi, STIME Karisma Karawang. Tema kali ini adalah manajemen kontrol pemrograman. Oke, jadi tahapan pengembangan sistem di sini terdapat 5 tahapan. Yang pertama adalah planning, yang kedua adalah design, yang ketiga adalah develop, yang keempat adalah testing, dan yang kelima adalah operation and maintenance. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah planning. Jadi dalam melakukan planning, tugas utamanya adalah untuk memperkirakan kebutuhan besar sumber daya atau resource yang berupa people atau orang, software, hardware, dan biaya atau uang. Kemudian yang kedua adalah goal atau tujuan. Kemudian yang ketiga adalah problem, jadi mengidentifikasi masalah, latar belakang masalah, dan cara pemecahnya bagaimana. Kemudian yang keempat adalah strategi, yaitu menentukan strategi dan metode yang digunakan dalam pengembangan sebuah sistem. Oke, jadi dalam proses planning atau fase planning ini terdapat beberapa kendali atau kontrol. Yang pertama adalah WBS atau Work Breakdown Structure. Dengan teknik ini kita dapat mengidentifikasi tugas-tugas yang spesifik untuk pengembangan, pengadaan, dan implementasi software maupun hardware yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu ada Gantt chart. Gantt chart ini digunakan untuk memantau timeline jalannya proses pengembangan sistem. Nah, Gantt chart dapat digunakan untuk membantu mengatur tugas atau schedule. Teknik ini akan menunjukkan kapan tugas harus dimulai dan diselesaikan. Tugas apa yang harus dibuat bersama-sama dan tugas apa yang harus dihasilkan secara serial. Kemudian yang ketiga adalah PERT, yaitu Program Evaluation and Review Technique, yaitu menunjukkan tugas-tugas yang harus diselesaikan, bagaimana hubungannya, kebutuhan sumber daya, apa untuk tugas-tugasnya. Kemudian pada fase desain, di sini terdapat tugas dari seorang auditor, yaitu memperhatikan programmer, terutama yaitu seorang auditor adalah untuk menentukan apakah programmer menggunakan satu tipe khusus dari pendekatan sistematik untuk mendesain software yang sedang dibuat. Kemudian tugas dari programmer yaitu menspesifikasikan struktur dan operasi program yang dia buat. Fungsinya seperti apa, alurnya seperti apa, dan mengikuti arahan dari analisis sistem. Tugas seorang programmer. Yang pertama adalah selama tahapan ini programmer akan menulis dan mendokumentasikan source code program sumber dalam bahasa pemrograman untuk mengimplementasikan desain programnya. Nah, yang pertama, strategi yang harus dimiliki oleh programmer adalah top down. Nah, strategi ini digunakan jika modul level atas atau high level modul dibuat, dites, dan diintegrasikan sebelum modul level bawah. Keuntungannya adalah kesalahan pada modul level atas dapat teridentifikasi lebih awal. Kerugiannya adalah pada saat uji akan menemukan kesulitan ketika modul level bawah menemukan kesalahan fungsi input maupun output yang sangat sulit. Kemudian yang kedua adalah bottom up. Strategi ini digunakan jika modul level bawah dites dan diintegrasikan sebelum modul level atas
dibuat. Keuntungannya adalah modul level rendah yang merupakan operasi yang paling sulit diimplementasikan dan diuji terlebih dahulu. Kerugiannya adalah pendekatan ini sangat sulit untuk diteliti seluruh operasinya sebelum programnya selesai dibuat. Kemudian yang terakhir adalah threads atau rangkaian atau untaian. Strategi ini digunakan jika keputusan dibuat terlebih dahulu untuk fungsi program yang akan dibuat. Kemudian modulnya akan mendukungnya baru dibuat dalam kemudian diimplementasikan untuk menghasilkan fungsi yang penting. Keuntungannya adalah fungsi yang paling penting diimplementasikan terlebih dahulu. Kemudian kerugiannya adalah integrasi dari modul yang berikutnya mungkin akan lebih sulit jika dibandingkan dengan pendekatan top-down atau bottom-up. Next. Untuk strategi coding selanjutnya yaitu menurut konvensi kesepakatan, program struktur terdapat 3 dasar struktur utama dalam struktur kontrol, yaitu yang pertama adalah urutan sederhana atau simple sequence. Nah, seperti biasa yang sering kita lihat yaitu menggunakan do. Misalkan dari do variabel A, kemudian ke do variabel B. Kemudian yang kedua adalah menggunakan pemilihan dengan seleksi based on test atau if, then, else. Kemudian yang ketiga adalah pengulangan kondisi atau conditional repetition do while. Nah, ini sering kita temukan apabila kita sedang melakukan pembuatan program. Dan bagaimana dengan dokumentasi strateginya? Jadi seorang programmer harus betul-betul mendokumentasikan source code atau program yang mereka buat. Yang pertama, sediakan petunjuk yang menunjukkan proses pembuatan program ke dalam beberapa tahap dan komponen secara keseluruhan dan hubungan antara komponen-komponen tersebut. Yang kedua adalah gunakan baris komentar dalam program secara bebas untuk menerangkan jalannya logika program. Artinya, sertakan komentar apabila diperlukan. Kemudian, beri nama untuk variabel, konstanta type, paragraf, modul, dan seksi yang berarti kepada pembaca source code program. Dan bagaimana dengan tugas auditor dalam hal coding? Yang pertama, auditor perlu mencari bukti yang benar dengan cara uji coba oleh manajemen program dalam memilih strategi implementasi modul dan integrasi. Yang kedua, auditor dapat melakukan wawancara untuk menguji apakah manajemen menggunakan pendekatan sistematik untuk memilih strategi implementasi modul dan integrasi. Yang ketiga, menguji dokumentasi program untuk memperoleh tipe strategi yang telah diadopsi atau dipilih. Kemudian dalam tahapan testing, di sini dibagi menjadi beberapa metode. Yang pertama ada static analysis test atau testing secara statis. Yang pertama ada dash checking. Itu dilakukan melalui pemeriksaan detail dari source code yang mengakibatkan mengeksekusian logika dalam pikiran pemeriksa. Kemudian yang kedua, seorang programmer yang berpengalaman dapat menelusuri logika dan pemrosesan data dengan mereview source code-nya. Kemudian yang ketiga dengan cara informal. Kemudian selanjutnya yaitu structure walkthrough, yaitu programmer mengeksekusi kode ketika peserta yang diundang mengajukan pertanyaan dan membuat komentar. Kemudian relatif normal. Kemudian ada design and code inspection, yaitu biasanya terdaftar periksa kesalahan umum digunakan untuk membandingkan kode melawan. Kemudian
ada dynamic analysis test. Yang pertama seperti yang kita ketahui adalah black box testing. Pengujian black box berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Kemudian ada white box testing, yaitu metode desain test case yang menggunakan struktur control design prosedur untuk memperoleh test case. Kemudian ada integration testing. Nah, di sini ada top down, ada bottom up, dan ada regression test. Top down test adalah pengujian terpadu di mana modul terintegrasi paling atas diuji sampai modul paling bawah dan cabang modul diuji langkah demi langkah sampai akhirnya modul saling keterkaitan. Kemudian bottom up adalah sebuah pendekatan untuk pengujian terbaru di mana komponen tingkat rendah diuji terlebih dahulu. Kemudian digunakan untuk memfasilitasi pengujian komponen tingkat yang lebih tinggi. Kemudian ada regression test, yaitu pengujian uji coba untuk mencari kesalahan-kesalahan lain yang mungkin timbul. Kemudian tahap selanjutnya yaitu operation and maintenance. Yang pertama, repair maintenance error. Jadi bagaimana kita merawat dengan cara memperbaiki kesalahan-kesalahan yang timbul pada program. Kemudian yang kedua adalah adaptive maintenance user needs. Jadi bagaimana perawatan dengan mengadaptasi pada keinginan user, kemauan user, agar program dapat memenuhi kebutuhan user. Kemudian yang ketiga adalah perfective maintenance, yaitu perawatan dengan maksud agar diperoleh program yang sempurna. Kemudian bagaimana dengan tugas seorang auditor? Yang pertama, memastikan bahwa fase ini berjalan dengan efektif dan pelaporan secara berkala dapat dilakukan, serta proses perawatan bisa dikontrol dengan baik. Yang kedua, auditor harus bisa mencari bukti bahwa manajemen telah meninjau sistem dengan baik dan bertanggung jawab di dalam monitoring status dari operasional program. Yang ketiga, selanjutnya mereka harus berfokus pada kualitas dari kontrol proses maintenance yang sedang berjalan. Jadi, bagaimana dengan karakteristik program yang berkualitas? Yang pertama adalah berfungsi dengan tepat dan lengkap. Yang kedua, mempunyai GUI atau Graphical User Interface dengan kualitas yang baik. Yang ketiga, bekerja secara efisien. Yang keempat, dirancang dan didokumentasikan dengan baik. Yang kelima, mudah untuk pemeliharaan. Yang keenam, dapat menyesuaikan di bawah kondisi yang tidak normal. Oke, terima kasih untuk sesi ini. Terima kasih sudah menonton video dari materi kuliah daring, mata kuliah analisis dan kinerja sistem informasi, prodi sistem informasi, STIMIK Karisma Karawang.